Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semua, teman-teman semua dalam keadaan sehat karena pada saat ini kita sedang dalam musim penghujan. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita agar kita tetap beraktivitas bagaimana mestinya. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesuai janji saya kemarin bahwa saya akan menjelaskan terkait dengan contoh modul ajar. Untuk itu, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kira-kira modul ajar yang baik dan benar. Oke, tanpa kita berlama-lamaan, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, kemarin saya sudah menyampaikan beberapa komponen modul ajar dan tentunya Bapak Ibu masih ingat ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kira-kira contoh dari komponen tersebut. Oke, nah ada bagian 1 dan bagian 2. Untuk bagian 1 akan saya jelaskan pada kesempatan ini, kemudian nanti untuk bagian 2-nya saya akan menjelaskan pada video selanjutnya. Oke, bagian yang pertama, kemarin ada 3 untuk modul ajar yang wajib. Saya kira ini Bapak Ibu semua, teman-teman masih ingat ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada asesmennya. Namun kita sekarang fokusnya ke bagian keseluruhan modul ajar itu, kira-kira bagaimana contohnya. Kita mulai dari bagian pertama yaitu informasi umum, di mana dalam informasi umum terdapat beberapa komponen. Salah satunya yaitu kita mulai dari identitas sekolah. Seperti apa contohnya Bapak Ibu semua? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, ini contohnya. Ini ketika saya melakukan PPL pas PPG Prajabatan kemarin ya Bapak Ibu. Kebetulan saya di sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta. Nah, informasi umum ini mencakup yang pertama nama guru, kemudian nama sekolah, kemudian mata pelajarannya apa, fasenya apa. Nah, kalau SMP itu fasenya D ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang PAUD, SD, kemudian SMA nanti bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat ya. Nah, kalau SMP ya kita fase D. Kemudian jumlah jam pembelajaran atau tatap mukanya kira-kira berapa? Kan ada kalau IPA itu 1 minggu mungkin 5 jam ya. Jadi dibagi 2 nanti ada 1 kali pertemuan 3 jam pembelajaran, kemudian 1 kali pertemuannya 2 jam pembelajaran. Kemudian materi pokoknya apa? Nah, ini misalnya sistem pernapasan ya. Kemudian kompetensi inti. Coba kita lihat ya, apa kira-kira isi dari kompetensi awalnya. Nah, misalnya tadi karena kita akan pelajari sistem pernapasan, maka kita coba menggali kira-kira apa saja pemahaman yang sudah diketahui oleh peserta didik sebelum mempelajari itu. Misalnya peserta didik dapat menjelaskan sistem pencernaan manusia dengan benar. Maksudnya apa, Bapak Ibu semua? Jadi sebelum peserta didik melanjutkan ke materi sistem pernapasan, mereka harus sudah mempelajari ini. Materi ini harus mereka sudah kuasai. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Jadi ini adalah sistematik di dalam sebuah materi yang nanti sehingga tidak loncat seperti itu maksud Bapak Ibu ya. Jadi harus dipahami lebih awal mana materi yang awal dipahami dan baru diajarkan. Kemudian kita lanjut ke elemen berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya yang membedakan ya Bapak Ibu antara kurikulum Merdeka dan modul ajar ini ya, terletak di profil pelajar Pancasila ini. Jadi secara keseluruhan ada 6, tetapi tidak dituntut atau tidak diharuskan bahwa ketika kita menyusun modul ajar itu harus mencakup semuanya 6 dimensi pelajar Pancasila itu enggak. Jadi kita bisa menentukan atau memilih salah satu atau 2 dari
ke-6 tersebut. 3 ya boleh, semuanya juga boleh, tapi ya tidak menuntut. Nah, misalnya ini kita ambil satu dimensi yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, elemennya apa atau sub elemennya? Misalnya peserta didik dapat mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Nah, seperti ini Bapak Ibu sebenarnya bisa kembangkan sendiri tanpa harus sesuai ya. Misalnya gotong royong, apa kira-kira yang harus dicapaikan peserta didik dalam sisi atau dimensi gotong royong ini. Misalnya peserta didik dapat menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Nah, untuk dimensi profil Pancasila yang lainnya, Bapak Ibu saya kira bisa mencari tahu sendiri. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya Bapak Ibu, sarana pembelajaran. Nah, sarana pembelajaran ini seperti ini misalnya. Jadi kita harus masuk secara lengkap. Misalnya sumber belajar peserta didik. Nah, kita ambil dari mana sumber itu? Nah, ya saran saya jangan hanya sekedar buku, kita juga harus mencari jurnal atau artikel seperti itu. Termasuk video yang kita gunakan itu kita harus masukkan di sini sebagai bahan rujukan untuk kita. Kemudian sumber belajar untuk guru ya sama. Ya tentunya sumber belajar untuk guru itu harus melebihi dari sumber belajar peserta didik. Sehingga nanti sebagai guru ya banyak memahami daripada peserta didik. Jangan sampai nanti di kelas ya hanya diam ketika ditanya tidak bisa jawab apa sama peserta didiknya. Ini kan pertaruhan untuk kita guru. Guru itu bukan berarti sok tahu atau tahu semuanya, tapi ya kita harus menjembatani ya. Ya setidaknya kita harus mempersiapkan ya. Jadi sebelum kita masuk kelas ya kita perlu mempersiapkan materi itu sebaik mungkin. Kemudian media, alat dan bahan pelajaran. Ya ini kita bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu tergantung apa kira-kira prasarana yang ada di sekolah tersebut. Ya sarananya seperti apa. Apakah lengkap atau tidak kita bisa menyesuaikan. Jangan sampai kita memaksa keadaan sampai kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran dari kelas, ini kan merepotkan. Jadi saran saya sih ya kita menyesuaikan saja bagaimana keadaan sekolah, kemudian bagaimana keadaan peserta didiknya. Oke. Jadi ini untuk sarana pembelajaran. Kemudian berikutnya yaitu target peserta didik Bapak Ibu sekalian. Ini target peserta didik ini ada beberapa, tapi karena saya kemarin mengajarnya di SMP Negeri 1 ya reguler ya, jadi secara umum. Ya meskipun ada juga yang di dalamnya yang peserta didik yang lambat belajar, kemudian ada yang hipercepat ya. Tapi ya kita standar karena secara keseluruhan banyak peserta didik yang masih rata-rata. Jadi kita ambil reguler aja. Ada mungkin beberapa sekolah atau beberapa kelas yang memang khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus ya atau inklusi. Jadi kita sesuaikan saja. Selanjutnya kita masuk ke komponen yaitu model, metode dan pendekatan pembelajaran. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian sangat penting ada di dalam modul ajar. Karena dengan adanya model, metode dan pendekatan ini kita bisa merancang nanti di saat komponen intinya khususnya di bagian langkah-langkah pembelajaran kegiatan inti sehingga kita nanti bisa menyesuaikan model pembelajaran itu ada sintak ataupun langkah-langkahnya, jadi kita bisa menyesuaikan. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira ini untuk penjelasan video kali ini. Nanti untuk bagian berikutnya saya akan jelaskan di video berikutnya, video yang kedua terkait dengan contoh modul ajar ini. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang menonton video saya ini. Jangan lupa untuk saling support dan tetap terus menonton. Kalau misalnya dianggap penting ya nggak ada salahnya dibagikan kepada teman-teman, guru yang lain sebagainya. Terima kasih. Akhirnya saya kembalikan dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.